Kita lihat yuk teman. Kemarin kebunku yang mereka masuki. Sekarang giliran kebun Paman Rizky. Lampung kami perlulah dume. Tentang bang gajah haji. Mau kaji aku aju betre tak? Juga, bangan. Lokasi penangkaran gajah memang dekat sekali dengan kebun warga. Ini membuat hewan berbelalai panjang yang lepas dari ikatan bisa langsung masuk ke kebun. Tapi nggak perlu khawatir, Paman. Kami akan menggiring mereka kembali ke penangkaran dan menjaga agar mereka tidak masuk ke kebun lainnya. Seperti yang aku bilang tadi, hari ini adalah hari perawatan gajah. Ayo, Butet, Jojo, mandi biar tambah ganteng. Mereka sudah akrab dengan kami anak-anak dusun gajah, Kecamatan Sare, Aceh Besar. Soalnya aku dan teman-temanku sudah sering datang kemari. Butet dan Jojo merupakan 2 dari 22 ekor gajah yang ada di sini. Sepertinya sudah cukup nih mandinya. Ayo Butet, antar kami keluar sungai. Kenalkan teman, ini Paman Tempe Mahot atau pawang gajah di penangkaran. Hari ini beliau akan mengajari kami bagaimana merawat gajah-gajah yang ada. Seperti memberi makan, memandikan, dan memotong kuku. Iya, kalian tidak salah dengar kok. Memotong kuku gajah. Wah, guntingnya sebesar apa ya? Kau sudah besar, aku ingin menjadi mahot. Makanya, mulai dari sekarang, aku harus belajar cara merawat gajah. Yang pertama kita lakukan adalah mengikat kaki gajah untuk menjaga keamanan bersama. Kata Paman Tempe, meskipun gajah di sini sudah jinak, tapi kadang-kadang mereka masih suka berontak. Jadi tetap waspada ya bila berdekatan dengan binatang liar. Kalau sampai telat, bisa gawat nih. Aku kan sudah berjanji akan mempertahankan gelar sebagai murid yang tepat waktu. Mak, lang bujak pula lang abang. Baju bui lelang. Anak mak katalah. Oh, lang. Ulang. Jak kulang alung no, dengan bapak no. Pak harap lambat no. Jak alung jak kulang no. Lik. Lik. Asik. Bapak mau mengantarku pergi ke sekolah dengan hewan berkuping lebar ini. Lambatnya pula. Ayo Lilik, Bolang siap bertualang bersamamu demi menuntut ilmu. Tak kasi yang mendum. Mak bekong. Yiha! Berangkat ke sekolah diantar gajah bikin kami makin semangat.
Bapak mengajakku naik gajah sekalian membuka jalan baru di hutan atau lewat jalan pintas. Jadi bisa lebih cepat sampai di sekolah. Keberadaan Lilik dan gajah lainnya di desaku sangat penting loh. Mereka dilatih untuk membantu warga menghalau gajah-gajah liar yang masuk ke kebun penduduk. Gajah liar terkadang masuk ke wilayah desa untuk mencari makanan. Karena hutan yang menjadi habitat mereka sudah sangat berkurang. Gajah ajak nonton bos. Ya, Pak. Oke ajak gajah kasih dia mana dia. Ya, Pak. Belang berani nonton, Pak. Walaupun telinga lebarnya bisa ia jadikan kipas, namun ia tetap membutuhkan air untuk menjaga suhu tubuhnya. Terima kasih ya Lilik sudah mengantarkan kami. Ayo, semangat teman-teman. Kerahkan semua tenagamu. Hayo, teman di rumah, ada yang tahu apa yang sedang kami bawa? Iya, benar. Yang kami bawa yaitu alat tangkap ikan. Kami biasa menyebutnya brieng. Ukurannya besar kan? Kalau cuma kami berempat, gak bakalan kuat deh bawanya. Makanya kami perlu bantuan paman. Nah, ini tempat yang tepat untuk memasang bubunya. Ganjal bubu dengan kayu dan batu ya, agar bubu tidak hanya terbawa arus sungai. Bubu sengaja kami pasang di bagian hilir agar ikan yang lolos dari tangkapan warga bisa terjebak di bubu kami. Nah, sudah ramai kan? Warga sudah berkumpul di bagian hulu sungai. Kegiatan menangkap ikan beramai-ramai seperti ini kami sebut dengan sumelop. Sering kami lakukan ketika musim kemarau, karena air tak setinggi ketika musim penghujan. Kami membendung air sungai dan membelokkannya ke arah lain. Aliran sengaja dibelokkan agar salah satu bagian sungai debit airnya berkurang. Saatnya kita beraksi, kawan. Ayo, tangkap semua ikannya. Kita tidak boleh kalah dengan warga yang lain. Ada sekitar 200 orang lebih yang datang di acara sumelop ini. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, semuanya bersaing untuk mendapatkan ikan. Ada yang dapat ikan banyak, ada juga yang sedikit. Tapi mereka tetap bahagia loh. Karena di acara sumelop ini yang paling penting adalah kebersamaannya. Di sungai Lugumuh ini, tradisi sumelop sudah dilakukan semenjak zaman kakek nenek kami. Aliran airnya berasal dari Gunung Sengamata. Jadi ketika musim kemarau, sungai tetap mengalir walaupun airnya berkurang. Satu persatu ikan buruan mulai tertangkap. Ayo, kumpulkan terus. Yuk, langsung kita periksa jebakan ikan yang kita pasang tadi. Mudah-mudahan kita dapat ikan banyak juga ya. Ikan hasil sumelop dan jebakan bubu akan kita olah jadi masakan yang nikmat loh. Yuk, langsung saja semua hasil tangkapannya kita bawa. Perjalanan kami menuju rumah masih lumayan jauh, teman. Kami harus melewati jembatan tali terlebih dahulu. Wah, untungnya ada paman.
Kalau enggak kan kita nggak bisa pulang nih. Jembatan tali seperti ini masih lumayan banyak tuh. Biasanya dipakai untuk perjalanan warga dari rumah menuju kebun. Kalau tidak biasa sih pasti dagdikduk. Terima kasih Paman sudah membantu kami. Yuk, kita lanjutkan lagi petualangannya. Beberapa warga desaku mengolah ikan hasil tangkapan sebelum dibawa pulang. Tujuannya agar ikan lebih awet dan lebih ringan untuk dibawa. Setelah dibersihkan, tambahkan ikan dengan garam. Yang banyak ya teman. Semakin banyak garamnya, semakin awet ikannya. Aduk terus sampai rata ke semua bagian. Kami sengaja mengolah ikannya di sekitaran sungai agar mudah membersihkannya. Kami akan mengasapi semua ikan ini agar dapat dimasak lagi setelah sampai di rumah. Caranya gampang kok. Ikan yang sudah bersih langsung disusun dengan rapat. Usahakan jauh dari api atau sumber panas, karena yang dipakai hanya asapnya saja. Agar api menghasilkan asap yang banyak, tutup dengan dedaunan yang ada di sekitar. Tuh kan, asapnya langsung banyak. Agar asap tidak langsung terbuang keluar, tutup ikan memakai daun. Asap akan sedikit tertahan dan bagian atas ikan juga menjadi ikut terkena asap. Pengasapan memerlukan waktu yang lumayan lama, sekitar 3-4 jam. Woi, bung tepu ya, kamu tahu. Tuh kan, semua ikan dan kayu sudah berwarna coklat kehitaman. Tandanya ikan sudah siap dibawa. Oh iya teman, asap ini dapat mengawetkan ikan dan menambah aroma menjadi lebih nikmat. Perut kita sudah lapar nih. Yuk, langsung saja kita bawa pulang semua ikannya. Semua bahan sudah lengkap. Saatnya memasak. Kami akan membuat 2 jenis makanan, kerling panggang dan tumis rebung, untuk menyambut hari ulang tahun adikku. Untuk tumisan kerling, ikan panggang harus dipotong kecil-kecil agar semua bagian terkena bumbu dan matang sempurna. Untuk bumbu pepesnya lumayan lengkap loh. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit, ketumbar, cabai merah. Ulek semua bumbunya sampai halus. Sambil menunggu semua bumbu halus, kakak menyiapkan rebungnya. Yaps, rebung atau bambu muda harus dipotong tipis-tipis agar ketika direbus, rasa pahit di rebung hilang. Ya ada pH sama kan rebungnya. Ya. Oleskan bumbu yang sudah halus ke ikan. Tambahkan bumbu yang sudah dicincang kasar. Lalu bungkus deh memakai daun. Kami memakai daun khas daerahku. Kami menyebutnya daun kulu. Agar tidak terbuka ketika dipanggang, ikat kuat-kuat daun memakai pelepah pisang. Kalau sudah siap, tinggal panggang deh. Gunakan api yang sedang-sedang saja ya, karena ikannya sudah setengah matang. Bantu kakak Ya. Bumbu tumisannya juga sudah halus. Langsung saja kita masak masakan kedua. Semua masakan di Aceh belum lengkap tanpa daun yang satu ini. Ada kapulaga, daun salam, daun serai, dan jangan lupa daun wajibnya, yaitu daun temuru. Setelah itu, baru bumbu halus. Setelah bumbu mulai tercium harum, masukkan rebung yang sudah direbus terlebih dahulu. Agar tidak gosong, masukkan sedikit air. Tambahkan bunga bakala alias kecombrang ketumisan agar aroma amis ikan berkurang.
mudah-mudahan jadi bagi anak yang soleh, sukses ke masa depan. Ya, tanya Pak Jok Kanuri, lebat siapa? Hari ini adikku Aziz berulang tahun. Kita peringati dengan menyantap hidangan sederhana ini. Yuk, langsung saja kita santap. Ini dia hasil masakan kita. Gak cuma menarik, tapi dijamin mangat alias enak. Ayo, paman-paman dan ibu-ibu, dihabiskan ya. Yeeha! Ayo, tarik! Pacu Upiah merupakan permainan anak-anak khas daerah Minang yang terinspirasi dari atraksi pacu Jawi atau pacu sapi di atas lintasan berlumpur. Alatnya sederhana sekali. Cukup siapkan satu batang upiah atau pelepah pinang sebagai alat bermainnya. Satu sebagai penarik dan satu lagi sebagai penumpang. Ayo, tarik yang kencang. Mereka sudah mendekat. Teman, berlari di atas arena berlumpur bukan perkara yang mudah. Hal ini membuat setiap langkah menjadi berat dan menguras tenaga. Namun dengan ramainya penonton dan irama tabuhan gendang, kami jadi bersemangat. Selain melatih kerja sama tim, permainan ini juga membantu Pak Tani menggemburkan tanahnya. Siapapun pemenangnya tak jadi soal. Yang penting kita bisa bergembira bersama. Kalian sudah siap bertualang bersama kami? Kita mulai petualangan kita dengan mandi di air terjun Timbulun ini. Dijamin airnya segar dan sejuk khas pegunungan. Oh iya, awak lupa belum kenalan nih. Perkenalkan, nama awak Dino, si bolang dari Tabe, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Oh iya, air terjun ini merupakan salah satu sumber mata air yang ada di daerahku. Selain mengairi sawah, sebagian warga juga memanfaatkan aliran airnya untuk kebutuhan sehari-hari. Air di sini selalu melimpah di setiap musim. Rahasianya, dia menjaga hutan, sehingga hutan mampu menyimpan cadangan air untuk kami. Selain melihat indahnya desaku, kami juga akan membuat kuliner lezat dari Solo. Mau ikut petualangan kami? Ngebolang yuk! Ilham, David, Rafid, perhatikan langkah kalian ya. Jangan sampai tersandung batu. Teman, selain belajar dan bermain, kita tidak boleh lupa membantu orang tua ya. Karena itu adalah salah satu cara kita berbakti kepada mereka. Ayo, semangat ya. Sebentar lagi kita sampai di penggilingan tepungnya. Syukurlah, tempat penumbukan tepungnya masih buka. Alat penumbuk tepung ini tidak menggunakan mesin, tapi digerakkan oleh tenaga kincir air. Dijamin hemat energi dan ramah lingkungan. Tinggal masukkan beras rendaman ke dalam lesung. Kemudian balok-balok kayu yang digerakkan oleh kincir ini akan menumbuk berasnya secara mekanis. Kita harus berhati-hati saat memasukkan beras atau mengambil tepungnya. Kalau tidak, tangan bisa terjepit. Setelah beras berubah menjadi tepung, kita masih harus menyaringnya menggunakan kain. Tepung beras yang halus akan jatuh ke dalam wadah, sementara sisanya harus dimasukkan lagi ke dalam lesung untuk ditumbuk kembali. Kecepatan alat penumbuk ini tergantung debit air yang mengalir. Makanya
saluran air tidak boleh kotor. Yuk, Ilham, Rafid, bersihkan sampahnya ya. Duh, David, jahil banget sih kamu. Si David tuh emang anak kerajaan kami. Ya sudah, ayo kita bawa tepungnya ke Unisari. Wah, langit sudah mendung. Jangan sampai tepungnya kehujanan. Astaga, David. Teman, sepertinya kaki David keseleo. Kami harus cari pertolongan untuk mengobatinya. Syukurlah ada Uni Novia di sana. Si David kaki dia kaki. Bapak kemana? Cepatlah. Kili yang mana tak kili? Abang bu cari apa penolong? Mau pisang di situ di parak di tepi parak tu ha. Kau ikut ni sama abang si David lah ha. David sama David. David, sabar dulu ya. Kami akan mencarikan obat untukmu. Nah, itu ada rumpun pisang. Semoga ada anak pisangnya. Teman, pisang memang tanaman yang istimewa. Selain diambil buahnya, semua bagian tanaman ini mempunyai manfaat. Mulai dari daunnya untuk pembungkus makanan, batangnya untuk pakan ternak, dan jantung pisangnya bisa diolah menjadi makanan yang lezat. Eits, ada satu lagi manfaatnya. Selain untuk makanan, ternyata pisang juga bisa kita manfaatkan menjadi obat herbal. David pasti sudah menunggu nih. Sabar dulu ya David, kami akan buatkan obat untuk kakimu. Mana si bolang nih? Sabar sebentar dulu David. Ini mana nak orang? Teman, Uni Novia akan mengobati kaki David dengan 2 bahan, yaitu anak pisang dan jahe. Waalaikumsalam dek. Kau dapat obat pisang tulang? Lale. Bakia selelang. Panggang anak pisang terlebih dulu di atas bara api. Kalau sudah hangat dan berubah warna, tandanya anak pisang siap dipakai untuk pengobatan. Sudah lang. Alah. Ayo capek lang. Wah. Aduh siko. Mana David? Luruskan kakimu. Taruh anak pisang di atas permukaan kulit yang bengkak. Anak pisang yang hangat akan membantu memperlancar peredaran darah dan mengurangi bengkak pada daerah yang sakit. Setelah itu, simpan jahe halus di atasnya. Terakhir, kita tutup menggunakan daun kambulau supaya hangatnya jahe bisa meresap. Gimana David? Sudah enakan? Terima kasih ya Uni Novia. Ayo kita antar sisa tepungnya ke Unisari. Teman, hari ini kami akan menggelar acara adat bernama Turun Mandi. Salah satu hidangannya yaitu kue kare-kare. Yuk, ikut kami membuatnya. Sambil David istirahat, kita bantu Uni sama Ete saja yuk. Bahan adonan kare-kare terdiri dari tepung beras, larutan gula merah, gula pasir. Aduk semua bahan hingga merata. Sekilas membuat adonan kare-kare memang mudah. Tapi kalau kekentalannya tidak pas, kare-karenya tidak akan jadi.
Menggoreng adonan kare-kare tidak bisa sembarangan, teman. Butuh alat khusus yang terbuat dari batok kelapa yang dilubangi kecil-kecil. Supaya hasilnya bisa bulat, batok kelapa harus dikaitkan dengan gantungan di atas wajan. Puter, 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 puter. Puter terus sampai membentuk lingkaran tebal. Teman, tidak banyak orang yang bisa membuat cemilan kriuk ini. Karena selain keterampilan, juga butuh kesabaran. Kare-kare artinya keras. Selain itu, bentuknya mirip dengan sarang burung yang tersusun dari ranting-ranting halus. Nah, ini dia hasilnya, teman. Cantik bukan? Nanti kita akan menyantapnya bersama-sama setelah acara adat turun mandi. Yuk, sekarang kita ikuti dulu rangkaian acara adatnya. Acara sebentar lagi dimulai. Para tamu sudah berdatangan. Ayo, bantu Uni menerima bawaan para tamu. Teman, masyarakat Minangkabau merupakan salah satu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur. Salah satu ritual adat yang masih dijaga adalah tradisi turun mandi. Adik bayi sudah keluar. Acara akan dimulai. Acara turun mandi akan dipimpin oleh amak yang dituakan di nagari. Ada berbagai macam bahan yang digunakan sebagai syarat dalam acara ini. Tradisi ini bertujuan untuk memberitahu warga sekitar bahwa telah lahir keturunan baru dari suku atau keluarga tertentu di Minangkabau. Selain itu, acara ini juga menjadi waktu pertama kali sang ibu keluar rumah setelah melahirkan. Tuh, adik sudah kedinginan rupanya. Setelah selesai dimandikan dan dipakaikan selimut, adik akan diarak masuk rumah. Nah, acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu. Saatnya makan. Ayo, segera disantap kare-karenya. Ini buatan si Bolang loh. Sabar ini, Ama, Tete. Semua pasti kebagian. Teman, kare-kare juga sering menjadi sajian untuk acara-acara adat. Ayo, kita makan kare-karenya. Cemilan khas Minang ini rasanya manis, gurih, dan super renyah. Sekali gigit, pasti ada bagian yang rontok. Dengan selesainya tradisi turun mandi ini, semoga kelak adik menjadi anak yang pandai dan berbakti pada orang tua ya. Terus jaga dan lestarikan tradisi dan budaya Indonesia. Ciat, ciat, ciat. Teman, inilah silat lulua atau silat lumpur tradisional khas Pariaman. Kami selalu berlatih bersama setiap akhir pekan. Teman, ada beberapa macam jurus yang kami pelajari di sini. Untuk menambah semangat, biasanya latihan kami akan diiringi tabuhan gendang tasa. Setelah berlatih jurus bersama seperti ini, biasanya kami akan melatih jurus 1 lawan 1. Tujuannya supaya gerakan yang kami dapat dari perguruan makin mantap. Nah, lumpur di sawah ini akan melatih kekuatan kuda-kuda kami. Selain itu, lumpur bisa menjadi matras saat kami memperagakan jurus bantingan. Dijamin aman deh. Teman, pencak silat merupakan salah satu seni bela diri khas Indonesia. Apalagi silat baru saja ditetapkan sebagai warisan budaya oleh salah satu lembaga organisasi dunia. Kami semakin bangga dan semangat untuk terus melestarikannya.